Kami dari Ekonusa bekerja di Papua, yang pertama di Kaimana bersama dengan teman-teman WER. Program agroforestry yang kami lakukan di Kaimana, kami memberikan bibit sayuran kepada mama-mama di sana untuk mereka tanam, dan itu menjadi salah satu sumber makanan alternatif buat mereka, dan mereka sekarang memiliki sayuran untuk mereka konsumsi sendiri dan mereka jual. Sebelumnya masyarakat di Kampung Edor, Kaimana, mereka membeli sayuran itu dari ibu kota kabupaten, di mana mereka harus menyeberang laut, dan ketika program ini dilakukan dan mereka menanam sendiri sayuran di lahan mereka, mereka tidak perlu lagi membeli sayuran sampai ke ibu kota kabupaten, dan mereka sekarang sudah memiliki sayur di belakang rumah atau di pekarangan rumah mereka masing-masing. Dari Monef terakhir yang kami lakukan, mereka sudah bisa menjual sayuran itu dan mereka mendapatkan hasil paling tidak 700.000 untuk setiap kali penjualan. Iya, jadi harapan saya itu dengan kegiatan ini bukan hari ini selesai, tapi akan berkelanjutan. Berkelanjutan, pendapatan mereka ini akan naik, masyarakat ini akan naik, ekonomi mereka akan bagus. Kemudian mungkin masyarakat kelompok ini menjadi contoh untuk bisa di kampung lain. Teluk Bintuni merupakan sebuah kabupaten di wilayah Papua Barat. Arealnya yang dikelilingi oleh sungai-sungai besar menjadikan Bintuni sebagai wilayah dengan presentasi sebaran hutan mangrove yang luas. Lebih dari 225.000 hektar atau sekitar 52% luas hutan mangrove di Papua Barat ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Hal ini sangat berdampak pada pola hidup masyarakat, di mana sebagian besar populasinya berprofesi sebagai nelayan. Teluk Bintuni sejatinya memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Keberadaan hutan mangrove yang luas tidak hanya menghasilkan biota laut yang beraneka ragam. Lebih dari itu, pohon mangrove memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat Bintuni. Saat ini beberapa kelompok ibu-ibu lokal telah memanfaatkan buah mangrove sebagai bahan baku pembuatan sirup. Dikupas, direndam, disiapkan air, direbus, baru disaring. Kekayaan alam ini memberikan tanggung jawab besar terutama kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk program di Manyefun, di mana yang melakukan pendampingan adalah teman-teman Perjampat, program yang dilakukan adalah penanaman hutan sagu, dan hasilnya itu mereka gunakan untuk membangun homestay. Untuk kayunya mereka gunakan sebagai dinding dan juga sebagai tiang homestay, sementara daunnya mereka gunakan sebagai atap. Asosiasi homestay sendiri itu terbentuk tahun 2013. Nah, kita punya standar untuk pembangunan homestay itu sendiri. Nah, itu dibuat dari bahan lokal. Itu dari daun sagu untuk atapnya, kemudian dinding itu kita pakai daun bobo. Jadi masyarakat yang punya daun bobo dan yang punya pohon sagu, mereka bikin atap, terus masyarakat yang lain yang membangun homestay itu belinya kepada mereka. Jadi yang kemarin kami sementara sudah berapa tempat yang kami masuk untuk buat penanaman secara kelompok itu yang kemarin ada di sekitar belakangnya kampung ini, itu kurang lebih boleh sekitar 50 kali 50. Kami lakukan itu secara berkeluarga, masing-masing keluarga. Yang penting dia punya lokasi sendiri, sehingga besok atau tahun-tahun mendatang tidak ada gugatan dari yang lain. Nah, itu kami senang, karena ya, penanaman itu dari awalnya kami tidak punya inisiatif sendiri untuk kami lakukan itu.
Nah, berarti berkelanjutan untuk besok dia tumbuh, ya berarti itu akan kami pakai lagi. Atau mungkin bagi kami punya anak cucu. Mengenai pohon bobo, kami di sini tidak ada. Memang kalau cuman dibilang cuman 30% kapah di tempat ini. Dan kami sangat butuhkan pohon bobo, kenapa? Karena daunnya itu untuk atap, dinding, untuk homestay, untuk rumah. Kita mau tanam pohon bobo, ini bibitnya semua sudah ada. Sebentar kita dari sini langsung kita menuju ke tempat yang akan kita tanam pohon bobo. Kami sudah tanam 870 pohon. Mungkin kesulitannya itu karena masyarakat belum, sebenarnya bukan kesulitan sih, masyarakat belum sadar adanya kebutuhan daun bobo di tempat ini. Ekonusa melalui kemitraan perkumpulan kawan pesisir bekerja sama dengan beberapa fasilitator dari sahabat pantai dari Kalimantan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk bagaimana mengolah hasil dari buah mangrove dan juga melakukan identifikasi jenis-jenis mangrove di Kampung Freewen. Nah, ini baru kita latihan baru jadinya. Kalau jadinya kue itu sudah dari kita orang tua sudah. Nanti pengolahannya macam pelatihan-pelatihan ini seperti sabun dan lain-lain itu baru sekarang kita ikut. Kami coba membentuk sebuah wadah namanya Perkumpulan Kawan Pesisir. Disitulah kami memulai dengan program pemetaan. Harapannya di program pemetaan ini wilayah adat suku Wawe Marga Wawe Manmon yang berada di Kampung Freewen dan juga Yembeser itu dapat terpetakan. Saya melihat bahwa salah satu langkah untuk memprotek sumber daya alam adalah melakukan pemetaan partisipatif. Perubahan yang besar dan yang dirasakan oleh masyarakat dan juga pendampingan dari teman-teman di Raja Ampat adalah perubahan dari pola pikir dari masyarakat yang didampingi. Mereka sekarang memiliki keinginan untuk menanam sagu sebagai salah satu bahan makanan pokok mereka. Kemudian mereka juga bisa memanfaatkan hal lain dari pohon yang mereka tanam. Kemudian ada lagi hal yang menarik ketika mereka saat ini mulai mendapatkan hasil dari apa yang selama ini mereka pikir itu hanya bisa mereka gunakan tetapi memiliki nilai lebih. Kedepannya Ekonusa berharap bahwa wilayah-wilayah yang kami dampingi mereka bisa menjaga lingkungannya, menjaga hutannya demi kesejahteraan bersama dan kesejahteraan hari ini dan selanjutnya. Ya dulu sih aku biar siapa yang bom, ya aku cuma biarin. Terus yang merusak karang pun aku biarin. Itu dulu yang aku belum punya homestay. Setelah aku sudah punya homestay, baru aku jaga. Jadi minimal di areal-areal tempat aku untuk mengambil tamu snorkeling, itu aku jagain semua. Kita sama-sama cari makan sih, cuma jangan begitulah. Karena nanti alam kan rusak gitu.